Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan praktikum struktur hewan. Kali ini topik praktikum struktur hewan tentang sistem ekskresi. Tujuannya untuk mengenal berbagai macam jaringan penyusun sistem ekskresi. Sekarang kita lanjutkan ke alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang kita gunakan mikroskop untuk pengamatan jaringan ya. Kemudian ini sediaan jaringan pada hewan ya. Histology microscopic slide ya. Nah, ini adalah preparat awetan ya untuk jaringan-jaringan yang akan kita amati pada organnya ya. Sekarang kita mulai pengamatan jaringan ya, preparat jaringan awetan ya. Cari dulu cahaya cermin. Nah, terang sudah, lingkaran terang ya. Pasang objek, atur objek di pengatur meja supaya tepat di bawah lensa objektif ya. Jarak terdekat dulu sebentar, perbesaran kecil dulu ya. Jarak terdekat ya, lalu pelan-pelan dijauhkan ya. Dapat terang tapi belum penuh, kita geser supaya objek yang kita amati penuh ya di lingkaran terangnya. Sudah dapat ini ya, boleh digambar, di sketsa, beri keterangan sesuai petunjuk praktikum. Tetapi kalau masih belum puas karena perbesarannya lemah, 10 kali 4 ya, baru 40 ya, kita perbesar lagi ya dengan memutar polper. Sekarang dengan menggunakan 40 ya, 10 kali 40 ya, berarti perbesaran ini 400 kali. Kabur karena perbesaran bertambah, kita atur dengan mikrometer ya. Sudah fokus, sudah jelas bayangan. Coba lagi memperjelas dengan mengurangi cahaya. Ya, sudah jelas. Sekarang sambil diintip, di sketsa, digambar, beri keterangan sesuai petunjuk praktikum ya. Nanti data disajikan dalam bentuk gambar dan keterangan gambar ya. Kita lanjutkan ke hasil pengamatan. Ya, kita mulai pengamatan struktur histologis jaringan pembangun pada beberapa organ sistem ekskresi. Beberapa organ tidak diamati karena mungkin sudah diamati pada sistem yang lain yang juga sekaligus berfungsi sebagai ekskresi. Misalnya paru-paru sudah kita amati di sistem pernapasan. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan utama. Tetapi di samping itu juga paru-paru sebagai alat ekskresi menghasilkan CO2. Kemudian juga organ lain ya, organ lain seperti kulit. Kulit sudah kita amati juga dalam sistem integumen ya. Sehingga pada saat sistem ekskresi tidak diamati lagi
struktur jaringan penyusun kulit. Ya. Sekarang preparat pertama yaitu ginjal. Ya. Nah, ini struktur histologis ginjal. Ya. Itu ada sudah garis-garis yang harus Anda beri keterangan. Ya. Ada garis-garis yang sudah dibuat untuk Anda beri keterangan struktur jaringan penyusun organ ginjal. Ya. Silakan Anda beri keterangan mana daerah korteks, mana daerah medula dari ginjal ini ya. Mana renal kapsulnya, mana glomerulus. Kemudian dasar piramid ya, base of pyramid. Base of pyramid ya, atau dasar piramid. Berikutnya juga beri keterangan di mana letak tubulus contortus proximal. Beri keterangan juga di mana letak arteri interlobular. Di samping itu, di mana letak pembuluh vena interlobular dan tubulus collectivus. Ya, nah itu beberapa bagian yang harus Anda beri keterangan di struktur histologis ginjal ini. Preparat kedua, struktur histologis ureter. Ya. Nah, ini penampang melintang ureter. Ya. Nah, itu juga ada beberapa garis-garis yang harus Anda beri keterangan ya. Beberapa keterangan yang diperlukan, misalnya jaringan adiposa atau jaringan lemak, kemudian lapisan otot sirkuler, lapisan otot longitudinal, lumen ureter, lapisan lamina propria, kemudian lapisan adventitia, saraf, arteri, epitelium transisional. Epitelium transisional ini ada yang lapisan superficial atau lapisan permukaan dan ada lapisan basal. Kemudian juga beri keterangan di mana letak venula dan jaringan adiposa lainnya. Ya. Nah, itu tadi beberapa keterangan yang diperlukan untuk preparat histologis ureter ini ya. Silahkan digambar, di sketsa, lalu beri keterangan. Sekarang preparat ketiga, yaitu gambaran histologis vesika urinaria. Sama ini seperti sebelumnya bahwa sudah ada garis-garis. Itu yang harus Anda beri keterangan ya. Digambar atau di sketsa komponen pembangun jaringan vesika urinaria ini lalu beri keterangan. Beberapa keterangan yang diperlukan seperti otot polos ya, gelondong otot polos, lamina propria, beberapa arteriola, vena, kemudian sel-sel epitel pipih superficial, pembuluh kapiler, membran plasma luar, kemudian sel-sel epitel kuboid
ya, sel-sel epitel kuboid atau berbentuk kubus, atau ada yang berbentuk kolumnar di permukaan. Di samping itu juga ada epitelium transisional yang membentuk lapisan terdalam, ya, yang mengelilingi sel-sel, yang berbentuk sel opal, ya. Nah, itu tadi komponen jaringan pembangun vesika urinaria yang harus Anda beri keterangan, ya. Ya, preparat keempat, preparat hepar. Nah, ini menunjukkan gambaran histologis penyusun hepar. Ya, silahkan Anda beri keterangan bagian-bagian dari penyusun hepar. Di antaranya adalah cabang intralobular hati, ya. Di sana ada pembuluh vena, ada ductus atau saluran empedu, dan arteri hepatik. Kemudian tunjukkan juga mana bagian dari lobulus hepatik, ya. Lobulus hepatik, vena sentral, dan septum interlobular. Masih beberapa keterangan yang diperlukan, seperti sinus hepatik, ya, atau sinusoid hepatik, dan plat sel hepatik. Ya, nah jadi ini untuk sistem ekskresi hanya ada 4 preparat, ya. Kenapa? Karena beberapa organ yang terlibat sebagai sistem ekskresi sudah dibicarakan pada sistem-sistem yang lain, yang juga ada fungsi khusus tertentu di sistem lain yang sudah disebutkan pada awal munculnya pengamatan sistem ekskresi ini tadi. Ya, demikian tadi praktikum kita tentang struktur jaringan penyusun berbagai organ sistem ekskresi. Ya, dari preparat jadi tadi, ya, Anda bisa melihat berbagai jaringan penyusun sistem ekskresi. Silahkan digambar, beri keterangan, diskusikan dengan teman di kelompok Anda untuk membuat laporan praktikumnya. Laporan praktikumnya paling lambat dikumpul minggu depan. Selamat bekerja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.